Saya waktu bertapa, saya mendapatkan waksit untuk menggambarkan perwujudan Prabu Siliwangi, ini Prabu Siliwangi dalam pertapaan dulu untuk menyempurnakan pusaka Kujang Kembar, ya. Nah, dan saya juga dapat wangsit untuk melukiskan sebuah jalan dua ya antara Prabu Siliwangi dan Hyang Boroskara. Ya, ini disatukan dalam satu gambar misalkan. Nah ini hasilnya. Gitu. Nah saya juga mendapatkan wangsit dari leluhur saya untuk memberikan tanda mata pegangan buat Deddy Mulyadi, buat pemimpin, seorang pemimpin yang wibawanya, artinya kebijaksanaannya yang sempurna. Ya. Ini pusakanya. Berarti pusaka ini buat Deddy Mulyadi? Iya, buat Deddy Mulyadi saya persembahkan. Nah itu Kang, kalau untuk melukisnya Kang selesaikan berapa? Satu malam. Kalau untuk melukis ini saya selesai satu malam. Ini sama waktu malam kedua saya melukis ini selesai satu malam. Dan selanjutnya silsilah yang lain. Itu normal kan melukis apa ada bantuan gaib? Itu secara batin ada bantuan gaib. Tidak mungkin kalau satu malam kalau tidak ada secara lahiriah. Karuhun urang salawasna nyarengan. Saat itu dia pernah berata selama sekian bulan dan tahun ya, untuk memsempurnakan pusaka kujangnya gitu. Nah dia yang menjaganya ini pati-patinya harimau yang enam itu. Akan ada apa-apa kita memerlukan, kalau kesusahan apa istilah kata orang Sunda kalau ada rapat aji diri aji ningrat, aji diri aji sebelum mengaji itu aji diri dulu. Sebelum kita memukul orang, pukul dulu diri kita sendiri. Angka 9 itu angka sempurna, angka wali. Iya. Kalau dipakai untuk misalkan acara-acara apa ya, angka 9 tuh emang bagus untuk orang-orang keberuntungan gitu. Pas 9. Kerajaan kita, Kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi, dia pernah berkata ya akan lahir kembali. Dalam kata lahir dan bangkit itu istilahnya dengan Oke, alhamdulillah teman-teman kita bertemu kembali dengan Kang Japra ya, di mana di konten sebelumnya Kang Japra ini merupakan salah satu orang sakti yang sangat bisa dibilang sakti ya, karena beliau ini dulu melanglang buana, sering sekali bertapa dari satu goa ke goa yang lain. Bahkan dulu Kang Japra ini juga pernah bercerita saat bertapa, katanya beliau ini didatangi oleh sosok yang dimana sosok beliau katanya sosok tersebut itu menawarkan yaitu tiga pilihan yaitu kain putih, uang, dan satunya apa Kang? Lupa lagi. pusaka ya. Pusaka. Dan alhamdulillah beliau itu pilihannya sangat begitu tepat sekali teman-teman. Jadi beliau itu milihnya kain berwarna putih, yaitu melambangkan sebuah kesucian. Coba kalau misalkan Kang Japra milihnya itu uang atau emas ya. Ini udah kaya ya? Udah kaya dan mungkin ada timbal baliknya biasanya. Seperti mungkin tumbal menumbal, ada korban pastinya. Nah mungkin jadi di video pada kali ini Kang Japra akan sedikit menceritakan lagi teman-teman pengalaman beliau lagi. Katanya beliau ini pada waktu dulu pernah mendapatkan yaitu sebuah wangsit entah dari Prabu Siliwangi atau dari siapa, saya kurang paham juga. Yang pastinya di belakang Kang Japra ini ada beberapa lukisan yang dimana lukisan tersebut itu hasil karya dari Kang Japra tersebut, hasil lukisan dari tangan Kang Japra. Kurang lebihnya ngelukis ini hanya satu malam ya Kang ya. Iya. Itu ceritanya seperti apa Kang wangsit tersebut? Dari awal dulu. Dari awal dulu. Awal pertama saya waktu berhenti ingin menjadi paranormal ya, hasil dari berilmu saya gitu.
Nah, saya setelah berhenti, saya terus kena datangi mimpi ya, datangi Wasit, disuruh melukis, menggambar antara dua sosok ya, antara Pajajaran dengan Prabu yang Boros Ngora ya, antara Pajajaran Panjaluan Ciamis. Ini hasilnya pemirsa. Ini dua kerajaannya ya, ini lambang Prabu Maung Putih Prabu Siliwangi. Yang ini yang Boros Ngora ya Kapanjaluan Ciamis. Nah, ini saya satukan dijajarkan antara berdua kerajaan karena ini bersaudara ya sejarahnya. Ini sama satu masih keturunan ya, satu masih Kenep, masih Pajajaran Pasundan ya. Nah, antara kerajaan Pasundan dulu. Yang sebelah sini Prabu Siliwangi, yang sebelah sini Maung Merah itu yang Boros Ngora ya. Ciamis ya, Ciamis. Ini Galuh ya, Galuh Pakuan sama Galuh Pajajaran. Nah, ini pasapahnya yang dulu saya sering mengalami wangsit ya. Pertemuan saya dengan batin ya, dengan sosok dari mimpi, ketemu sosok gaib yang ketemu dari mimpi, dia memberi pasapah perkataan dulu Pajak Asli tentang ajaran-ajaran Pajajaran ya. Ya, ini hasilnya pasapahnya saya cantumkan, saya tulis di sebuah buku yang mana nanti orang-orang anak cucu kita siapapun bisa melihat dan membaca. Nah, kalau ada orang yang penasaran pengen tahu makna dan isinya, saya terangkan ya. Saya terangkan untuk pedoman hidup ya yang menanyakan pada saya gitu. Nah, ini hasilnya. Kalau diterangkan satu persatu mungkin lama ya. Mungkin lama kalau diterangkan. Sunda atau Jawa itu kan? Sunda. Ini Sunda Buhun ya. Sunda Wiwitan. Ini silsilah Sunda Wiwitan, tulisan dulu zaman dulu, pasapah asli Pajajaran dari ajaran-ajaran pasapah Pasundan ya. Nah, mohon Kang. Berarti Akang melukis lukisan ini lewat petunjuk dari wangsit. Iya, petunjuk dari wangsit. Saya harus coba kamu buatlah gambar lukisan di mana ada sosok dua kerajaan yang bersatu itu antara Pasundan ya. Jadi banyak sekali kerajaan Pasundan tuh di Jawa Barat tuh ya, banyak sekali kerajaan. Cuman dominan kerajaan yang paling rajanya raja besar yaitu antara dua ya, antara yang Boros Ngora dan Prabu Siliwangi Pajajaran. Nah, ini sosoknya. Ini mah waktu dia sejarah Prabu Siliwangi waktu pertapan. Tapa Brata pertapan. Didampingi, dijaga sama 6 harimau ya, waktu pertapa dia. Itu berarti makanya akan menggambarkan seperti itu. Apakah waktu dulu Akang sewaktu melalang buana dan mendatangi gua bertemu dengan Sang Prabu atau bagaimana sehingga Akang menggambarkan gambar seperti ini? Iya, sosok ketemu nyata sih tidak bisa ya, cuman ketemu dari dalam batin, dalam batin pelihatan ya. Sosok ketemu waktu dulu di tempat itu dia pernah bertapa selama sekian bulan, sekian tahun, ya, untuk memsempurnakan pusaka kujangnya gitu. Nah, dia yang menjaganya ini pati-patinya harimau yang 6 itu. Gitu. Mungkin karena Akang seringnya berkunjung ke tempat-tempat patilasan, Sang Prabu Siliwangi, Keramat, makanya Akang mungkin didesak untuk menggambarkan sosok Sang Prabu lagi bertapa brata, mungkin seperti itu. Iya, itu tuh. Dan ini hanya diselesaikan dalam 1 malam, Kang. 1 malam. Wow. Ini lukisnya sambil merem apa biasa saja? Kalau melukisnya ini bantuan dari gaib ya, bantuan dari gaib ya melukisnya. Dari
cuman mempelantarai tangan orang lain gitu. Cuman secara tidak langsung dia cuman mengikuti dari goib ya. Secara tidak sadar akan dia melukis ini. Ya ini hasilnya alhamdulillah gitu. Hasilnya dengan sama yang di belakang mungkin ya. Sama yang di belakang mungkin. Dalam satu malam lukisan bisa kayak gitu teman-teman. Yang namanya karya seni kan mesti lama gitu ya. Berarti gua tersebut gua pada waktu dulu Akang bertapa berarti di gua tersebut. Iya, waktu perkunjungan dia saya pergi ziarah ya, ziarah ke tempat pertapaan dulu. Banyak sih tempat-tempat yang petilasan Prabu Siliwangi dulu bertapa, banyak sekali ya setiap tempat-tempat itu. Cuman dominan ada gunung pertapaan yang khusus buat Sang Prabu, yaitu dia titisan dari dulunya, kalau mungkin kita dari empu ya, dari para dewa-dewa mungkin harus mendalami mengambil pusaka yaitu kujang kembar, yaitu menyempurnakan dia bertapa berata di dalam bunganya itu sebelum dia. Nah itu kalau untuk tempatnya Sang Prabu bertapa berata itu yang Akang lalui itu lokasinya di mana, Kang? Lokasinya waktu di daerah Garut, Sancang. daerah Sanjang ya. Daerah Emang Sanjang, tempatnya daerah ya kalau di sana ya. Banyak sekali daerah Sanjang Garut. Nah berarti kalau sampai saat ini Akang sering kontak batin atau misalkan masih ada hubungan dengan entah itu Hodang atau entah itu panglimanya dari Sang Prabu, atau sekarang mah udah off atau masih, Kang? Kalau secara batin sih mungkin saya karena masih keturunan ya, masih dalam silsilah keturunannya gitu. Kalau tak batin sih memang ada ya, selalu ada gitu. Cuman secara lahiriah sih beda lagi. Kalau secara batinnya, kalau misalkan ada apa-apa kita memerlukan, kalau kesusahan apa, istilah kata-kata orang Sunda mah kalau ada repot, kalau ada misalkan masalah gitu. Nah, kita bisa minta pertolongan, petunjuk dari dia gitu. Nah Kang, ini saya pengen kembali ke tulisan yang ada di belakang. Nah ini kata-kata nyukcuk ini Akang dapatkan dari mana gitu? Apakah dari Wangsit juga? Apakah emang ini kata-kata baku yang udah ada dari zaman dulu atau gimana, Kang? Ini dulunya sebuah kitab, kitab sastra ya dulunya ya, yang asli dari pelajaran bahasa Buhun Sunda dulunya gitu. Ini asli pelajaran. Ini pasapa ini tentang manusia ya, silsilah manusia, tentang rohani dan jasmani, kemanusiaan gitu. Kalau bisa menguasai pasapa ini tentang artinya, kalau kita dibuka ya, ini sama dengan petunjuk Al-Qur'an juga. Sama dengan kitab Al-Qur'an juga sama, cuman ini kan sudah dikatakan di bahasa sehari-hari kan, bahasa mungkin kan Sunda, Akang bisa bacakan sedikit yang dari pertama sampai yang Triloka Matsapada itu maksudnya gimana tuh? Yang ini? Yang atas ini ya. Yang ini yang masih ini ya. Kalian nih nyungsi diri, raksa nyeksaning awak, ajining diri, ajining rasa. Kalau kita artikan nyungsi diri itu aji rasa, ngaji diri ya. Nyungsi diri jadi mapai rasa. Jadi manusia tuh harus kembali ke rasa. Dalam kehidupan, kalau kita tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan rasa diri, itu bukan manusiawi, kan hewani. Jadi nyungsi diri, raksaning awak. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri sebelum menjaga orang lain. Jadi artinya tuh sayangilah dirimu sendiri untuk anak cucumu dan masa depanmu ya. Nah, ajining diri, ajining rasa. Aji diri, aji sebelum mengaji itu aji diri dulu. Sebelum kita memukul orang, pukul dulu diri kita sendiri. Sebelum kita berkata tidak baik sama orang, perkataan dulu diri kita sendiri. Tanyakan dulu sama hati kita, apakah benar, apakah ini. Jadi kembali ke rasa. Nah, di situ ada rasa manusiawi kita.
apakah menyakitkan apa enggak? Iya, ya? iya itu balik ke rasa. Nah itu yang manusia, yang asli sempurna manusia tuh yang mempunyai rasa, gitu, yang punya rasa kemanusiaannya. Berarti sama saja kayak ngaca pada diri sendiri. Iya, gitu ya? pada diri sendiri gitu. Nah Kang, saya tertarik dengan yang di bawah penjelasan dari kata Purwadaksi. Di situ ada kata wangi nunggal, pusaka layang, jati kalimusada, sama kembang cangkok, wijaya kusuma. Itu maksudnya apa tuh? Purwadaksi. Yang itu tuh, yang pusaka layang, jati kalimusada. Ini yang Purwadaksi. Nah, ini Purwadaksi. Purwadaksi itu teh wiwitan ya, wiwitan ya. Asal muasal gitu. Asal muasal ya gitu. Nah, cicing di Gunung Simbung, ngancik na pasir silib. Itu bahasa pantun pelajaran orang dulu. Sebelum ada bisa menulis tulisan, ilmu itu disimpannya dalam kata. Nah, itu bahasa dulu orang Sunda ya, bahasa dulu dalam kata pelajarannya. Nah, cicing di Gunung Simbung, ngancik na pasir silib. Ayana dharma siloka. Nah, kan dalam siloka bahasa dulu itu pelajaran kita tuh disimpannya gitu, tentang kebaikan, tentang pelajaran apa gitu. Nah, dharma siloka nenden basa carita kecap baheula ya. Jadi kembali ke masa lalu, ke kecap baheula. Dalam kata perkataan orang tua dulu, kamu jangan begitu, pamali. Nah, itu kan tidak boleh, diperbolehkan ya ajaran itu. Jadi kembali ke pelajaran tentang diri gitu. Yang bahasa. Nah, pusaka layang jati kalimusada itu mah pedoman pundak, istilahnya pusaka pajajaran, simbol pajajaran. Kalau istilah dalam negara mah Garuda Pancasila itu. Layang jati kalimusada itu artinya apa itu? Artinya tempat pusaka. Jadi pusakanya kerajaan bangsa kita dulu. Itu pusakanya bangsa kita. Layang jati kalimusada. Jadi kalau dibuka itu tentang kitab kemanusiaan semua. Layang jati kalimusada, dan isinya ini semua nih. Isinya ini pemaparan dari layang jati kalimusada isinya. Jadi yang mempunyai pusaka layang jati kalimusada itu dalam kisah pewayangan itu Semar. Ya, Semar gitu. Nah itu yang di belakang saya menemukan itu ada 9 tambah 18 sama dengan 9. Itu hitungannya gimana? Kan yang namanya 9 tambah 18 itu mungkin 20 berapa? 27 ya? Iya. Tapi kok itu sama dengan 9? Itu maksudnya gimana tuh? Itu yang di bawah hidung Bapak. Ini tentang jati diri kita manusia ya. Itu kan ada 9 ya. Iya, ini asmaul husna ya. Asmaul husna ini tentang diri kita nah ya. Kalau dari sini kita nyusunnya. Asal orang di mana, orang asal tukang lantaran di hidung bapaknya. Sri Budi Cipta Rasa. Nah, Sri pikiran nafsu, Budi gawe sawiya, cipta birahi rasa bareng sarua. Nah, ini 4 kalimat pancer asal manusia. Asal muasal manusia. Ini 4 kalimat pancer nih. Ada birahi juga berarti. Ya ini. Ada maknanya juga nih. Itu maksud 9 tambah 18 sama dengan 9 gimana tuh? Yang ada di dalam diri kita. Iya, yang ada dari diri kita itu. Jati diri. Kencung selembar. 9 lembar. Nah, nih kalau 9 kan ingat yang semuanya angka 9. 9 tambah 9 kan 18. Iya, 18. Tapi itu mah kan 9 tambah 18 sama dengan 9. 9 kan ini kan ada istilahnya angka yang paling sempurna para wali kan 9. Nah, ini teka-teki ini kan 9. Kemarin di Mulyadi waktu lamaran anaknya 9, bahwa 9 kambing 9 serba 9 ya. Iya, 9. Bahkan ramalan relatif aja itu 9. Ada 9. Iya. Nah, berarti emang dari dulunya memang 9. Udah ada rumus simbolnya itu. Kan sejarah kita waktu dulu kan wali songo tentang agama kita kan 9 wali songo. 9. Yang angka wali songo. Angka 9 itu angka sempurna, angka wali. Iya. Kalau dipakai untuk misalkan acara-acara apa ya, angka 9 tuh emang bagus untuk orang-orang keberuntungan gitu, angka 9. Ya, cuman ini kan yang ke-9 kan ada nafsu dalam diri kita tuh
larangan kita tuh 9. Itu telinga, mata, hidung semua kan lubang 9 semua gitu. Ini kalau dibuka ini tentang diri kita, asal muasal kita semua manusia gitu. Nah, kalau lukisan yang ini Kang, ini lukisan sama berarti satu malam bersamaan dengan lukisan yang ini. Ini enggak. Kalau jadi satu malam itu satu. Oh, satu malam. Satu malam satu ya. Ini satu malam. Terus malam keduanya ini. Terus malam ketiganya saya mencetak ke silsilah-silsilah ini. Apa ini. Ini yang disingkat aja, kalau misalkan diambil semua mungkin banyak ya. Kalau ini kan cuma disingkat, awalnya aja disingkat. Sahadat Simpaina Manusa. Iya. Simpai. Sahadat Simpaina Manusa. Oh, bener, Simpaina Manusa. Gimana itu maksudnya? Sahadat Simpaina Manusa. Dalam hukum negara dan hukum agama, kalau orang yang udah masuk ke hukum agama itu kan ada syahadat. Jadi ucap sumpah gitu, syahadatnya. Kalau kita udah bersahadat, kita harus syahadat satu tujuan ya. Satu tujuan. Manusia tuh syahadat tuh ibarat ini. Ibarat kita punya sapu lidi ya. Itu simpainya. Itu syahadat itu simpainya manusia, simpainya golongan. Semua muslim itu dibengket, diikat sama syahadat. Nah, kalau udah syahadat harus syahadat. Setujuan, ya, setekad. Jangan syahadat tapi tidak baik, malah memperebutkan dalil dan bertengkar, tapi tidak setujuan. Itu mempersatukan umat Islam. Nah, berarti semua kata-kata ini akan dapatkan dari wangsit berarti. Iya, dari wangsit. Nah, ini kalau dibaca keseluruhan berarti emang Pajajaran itu udah dari dulu udah Muslim ya, udah Islam Muslim, berarti ya. Udah Islam. Itu kan ada kata-kata Ari Allah Ahad. Iya. Udah Muslim. Kan dari zaman para nabi-nabi dulu sebelum turunnya kita Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ya. Kan dulu kan peradaban kan Muslim juga. Zaman Hindu, zaman Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi itu. Jadi udah pertama dulu. Cuman di perbentukan peradaban sekarang disatukan antara Hindu dan Islam itu bersatu untuk ajarannya. Cuman beda tujuan dia menyembah. Cuman ajaran yang beda. Tapi tata cara peradaban, adab, penghormatan dan saling menghormati segi budaya kan bersatu gitu. Dulunya kita orang Hindu. Kita tuh semua Indonesia tuh orang Hindu semua gitu. Setelah dia Raja Pajajaran Prabu Siliwangi punya keturunan dia yang membawa agama Muslim dari seberang. Nah, lahirlah kita terbentuk yaitu Muslim. Nah, ini akan sering sekali berhubungan atau kontak batin dengan entah itu sosok Sang Prabu atau entah itu utusannya. Nah, ada nggak wangsit seperti misalkan gini, Kang, kalau bahasa kitanya ya, bukan bahasa wangsit, Kang coba di sana ada atau istilahnya ada petunjuk harta buat untuk misalkan gini nih, keselarasan Akang dan katanya kan Pajajaran akan bangkit kembali. Ya, bukan hanya misalkan wangsit tentang seperti ini, ada nggak misalkan yang nyerempet-nyerempet tentang harta karun atau misalkan harta yang masih tertimbun gitu? Ya mungkin dulu banyak waktu zaman kerajaan, zaman penjajahan Jepang ya, harta-harta yang tertimbun. Cuman sudah disisir bukan di alam nyata. Intinya ada harta karun tersimpan dalam peninggalan zaman penjajah dan zaman kerajaan dulu di sebuah tempat, tidak terlihat dengan kasat mata ya. Yang bisa dilihat dengan mata batin. Cuman tidak diperbolehkan dan tidak diperlukan untuk orang karena dia udah berbeda alam, berbeda kasat mata. Kita mengambilnya juga harus orang-orang yang pintar, yang khusus. Karena harta itu udah ada yang memegang. Berarti udah ada di alam gaib. Iya, udah ada yang memegang.
seperti bangsa-bangsa manusia kan lain, ada bangsa lain itu bangsa jin ya yang memegangnya. Seperti harta yang sudah tidak digunakan oleh manusia yang sudah tenggelam misalkan itu yang dia yang menunggunya itu yang memegangnya bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa jin gitu. Nah, harus mengambilnya itu ya orang-orang tertentu yang khusus, ada wangsit yang khusus, orang-orang yang bisa. Oh, penesan dulu waktu Kang Capra bertapa, di situ ditawarkan emas. Iya. Berarti peninggalan dari kerajaan Pajajaran dulu juga berarti. Dulu. Yang sebetulnya mau dikasihkan ke Kang Capra. Cuma Kang Capranya menolak. Iya. Padahal kalau sudah diterima dan Kang Capra memilih emas tersebut, wow, mungkin sekarang udah jadi sultan mungkin ya Kang ya. Mungkin. Nah, berarti kalau ke Akang berarti nggak ada wangsit seperti itu? Ada sih, ada wangsit itu. Cuman saya tidak dominan, cuma tujuan saya tidak menginginkan harta seperti itu, gitu ya. Gitu. Cuman harta kan hanya intinya tidak mementingkan untuk kita. Ya. Cuman kepentingan kita kan intinya manusia kan tidak lama ya, gitu. Mementingkan kita ya istilahnya berjuang ke akhirat. Ya. Nah, ini kan banyak orang juga yang mengatakan bahwa nanti Pajajaran akan berdiri kembali. Nah, kalau yang saya sih, khususnya saya generasi zaman sekarang, kalau Pajajaran itu kan letak Pajajarannya di mana nggak ada, tapi pemahamannya kental sampai sekarang. Iya. Nah, itu menurut Akang yang menjaga Wangsit Siliwangi, apakah benar nanti kerajaan Pajajaran akan bangkit kembali, akan berdiri kembali, atau hanya pemahamannya saja gitu? Benar. Kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi, dia tenang berkata ya akan lahir kembali. Dalam kata lahir dan bangkit itu istilahnya dengan cara lain, cara peradaban lain. Tidak mungkin Pajajaran bangkit dengan cara peradaban dulu, ya. Nah, digantilah dengan cara peradaban yang modern yang sekarang. Cuman dominan arah tujuannya dan ajarannya dia menjulur seperti silsilah Pajajaran gitu. Gitu. Seperti dalam dongeng, dalam kata dia akan lahir kembali, akan nitis untuk memimpin daerah Pajajaran, mungkin memimpin negara kita ya untuk menjadi negara bangsa kita yang subur, makmur, gemah, ripah, dinawi, merata, kan tujuannya seperti ini. Ini kan Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi kan, Siliwangi. Artinya Siliwangi itu Siliwawangi ya. Sili mengharumkan, jangan saling menjelekan kan, saling mengharumkan ya. Nama baik satu sama lain. Sili asah, sili asih, sili asuh. Nah, dalam sifat kepemimpinan, dalam hati dan dirinya harus menyimpan sili asah, sili asih, sili asuh. Kalau menyimpan sifat yang lain seperti iri dengki, jelas jais yang keluar dari perkataan ini masa ini kan bukan manusia yang sempurna. Ya. Kalau sili asah, sili asih, sili asuh, kan tujuan pemimpin itu harus merangkul, membawa tujuannya, kewajibannya bagi kemakmuran masyarakat semua, rakyatnya gitu. Nah, dedehan, welasan, asihan. Nah, jadi intinya dalam hatinya tuh jadi kanya dedehan sayang pada semua orang, sayang. Tidak ada dalam hati menjelekkan, tidak ada dalam hati untuk merugikan orang lain. Dalam dirinya tuh untuk mensejahterakan, menggembirakan orang lain. Nah, membawa kehidupan yang baik bagi semua orang lain. Nah, dalam perkataan anti akhir zaman, mungkin akhir zaman, mungkin zaman kita sekarang yang mungkin kita alamin ya, akan ada sosok seorang pemimpin yang titisan yang membawa silsilah tentang ajaran Prabu Siliwangi. Ya. Jadi, mengembalikan peradaban dulu ke peradaban sekarang, dikembalikan, cuman beda tempatnya, beda ilmunya dan beda tata caranya. Gitu. Cuma kalau pemahamannya sama. Nah, sama. Itu kira-kira siapa orangnya kan? Nah, ya sekarang juga mungkin sudah ada lah, sudah ada mungkin yang dulu saya lihat pernah
tayang di TV-TV ya, seperti yang sekarang lagi viral, lagi sosoknya yang gerak-gerik dan tujuan dengan kinerjanya seperti pemahamannya sejarah ya. Nah, seperti Deddy Mulyadi. Ya, seperti Deddy Mulyadi. Nah, itu dia membawa kisah sama. Jadi membawa pedoman silsilah Pajajaran. Berarti menurut Akang sosok yang pantas untuk meneruskan Wangsit Siliwangi itu ada di Kang Deddy Mulyadi gitu. Iya, kelihatan saya tuh udah dari dulu ya, dari pertama dia muncul di media, dari pertama dia kinerja di pemerintahan dan tentang kebijakan-kebijakannya, tentang tekad-tekadnya untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat dan masyarakat. Itu kayaknya udah pas ada di Deddy Mulyadi. Kalau istilah orang Sunda tuh lah intinya titisan lah. Titisan lah. Dia lah satria piningit. Iya, budak Angon dulu ya. Dalam kata-kata orang dulu teh. Berarti sudah beberapa spiritual yang kita tanyakan, bahkan menyebutnya Kang Deddy Mulyadi budak Angon. Bahkan saya sempat batin saya meramalkan, melihat nah Deddy Mulyadi itu akan menjadi pemimpin bangsa kita ya. Dari pertama bahkan buktinya juga ada gitu. Kalau misalkan pernah ada YouTuber yang saya wawancarai, terus saya mengatakan begitu dan sekarang iya kenyataan gitu. Alhamdulillah kenyataan. Jauh-jauh hari berarti. Jauh-jauh hari udah dari sebelum dia jadi anggota DPR masih jadi Mas tahulah saya sejarahnya dia masih di Purwakarta jadi bupati ya, dan sekarang terus jadi DPR, sekarang dia udah tahu, udah kelihatan. Nah pasti dia sosoknya yang akan memimpin misalnya. Nah sama dia titisnya itu, saya udah meramalkan, udah memberitahu, bahkan di dalam media saya udah ada dan alhamdulillah terbukti. Ada. Bahkan saya dari leluhur saya, kakek saya ada sebuah intinya pusaka ya, titipan ya, buat sosok orang yang satria piningit yang bisa memimpin sejarah, yang mungkin penerus Pajajaran Prabu Siliwangi. Sebuah pusaka yaitu istilah kalau dikatakan hodamnya kewibawaan ya, untuk seorang pemimpin yang gagah berani dan bijaksana ya. Sebuah pusaka pada Wangsit ya, kalau misalkan saya ingin memberikan sama dia. Sama siapa Kang? Deddy Mulyadi. Boleh dilihat Deddy pusakanya, Mulyadi, pusakanya. Iya boleh. Ini pusakanya ini. Berarti pusaka Beberapa ini, pusaka yang lain, cuman ini yang kakek dulu tuh mengamanatkan sama saya, boleh diberikan sama untuk pedoman dan untuk pegangan untuk pemimpin. Berarti pusaka ini dititipkan untuk Kang Deddy Mulyadi. Yang Mulyadi. Ya, kalau misalkan ketemu gitu. Kalau misalkan suatu kebetulan gitu, kalau saya sengaja ke sana kan nggak tahu ya, di mana jauh kan nggak tahu ya. Emang dekat sih ya, masih Majalengka kayaknya ya. Cuman kalau bisa saya ingin menyerahkan ini kalau ketemu. Ini pegangan. Ini hodamnya buat yang megangnya dulu raja ya, Raja Pati ya. Pakai saya. Boleh diperlihatkan, dibuka juga boleh. Bisa. Dibuka silakan. Buka bisa, boleh dibuka dengan Wow. Ini keris yang Cakrabuana. Yang Cakrabuana. Yang Cakrabuana iya, berarti Cakrabuana. Yang dari Cirebon siapa? Iya. Baku Sangkan. Iya, Sangkan. Wow. Yang memegangnya dulu, yang dititipkan temurun-temurun sama kakek saya. Kakek saya. Luar biasa ya, ini kita mendengar pemaparan dari awal sampai akhir. Jadi kalau dirunut ini sangat nyambung sekali dengan apa yang sekarang Kang Deddy Mulyadi menjadi seorang pemimpin. Tadi juga Kang Japra menjelaskan dari mulai
bahasa tentang Siliwangi, dan itu silsilahnya nyambung dengan sosok-sosok pemimpin yang dijalankan sekarang. Mudah-mudahan ramalan dari Kang Japra ini menjadi kenyataan dan negara kita menjadi lebih baik lagi. Dan ini momennya pas kalau misalnya nanti Kang Japra ketemu sama Kang Deddy Mulyadi di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Kang Japra katakan, Kang Deddy bisa menjadi pemimpin bangsa ini ya Kang. Iya, iya. Mudah-mudahan ya. Yang diharap. Mudah-mudahan. Apakah ada kata-kata terakhir atau kata-kata petua atau cukup? Ya buat semua pemirsa ya. Dalam kehidupan, dalam dunia kehidupan, peradaban dulu dan sekarang emang berbeda. Cuman kita lain dari bahasa perkataan sekarang sama dulu lain. Jadi kita jangan menghilangkan hal jati diri tentang kita, jati diri tentang asli Pasundan. Jangan lepas dari jati diri kita, silsilah para leluhur kita yang untuk pedoman bangsa kita. Itu aja. Oke Kang, terima kasih. Mudah-mudahan akalnya selalu sehat ya Kang. Amin ya. Tetap menjaga ilmu dari leluhur, dan mudah-mudahan kita sebagai anak cucunya bisa menjalankan ke arah yang lebih baik. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.